turunkan kepada Ibrahim, Ishak, Ishak. Tadi masih substansi dua bangsa besar yang mengenal Tuhan yang benar, yaitu Israel dan Arab. Keduanya berasal dari Abraham atau Ibrahim. Pertanyaan itu sudah terjawab di dalam Al-Quran. Kalau ayat sucinya yang kita baca itu adalah Al-Qurannya, maka terjemahan ini bagian daripada tafsir. Kalau mau tentang tafsirnya benar-benar, maka itu bukan Al-Quran sebenarnya. Jadi ini sudah menjawab bahwa Nabiullah Muhammad SAW, Allahumma shalli alaihi, memang keturunan Ismail karena lahirnya di Arab. Kita bisa mengambil dari ilmu nasabnya. Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sampai dengan Nabi Ismail alaihissalam dan bin Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sampai dengan ke Nabi Adam alaihissalam. Ilmu itu ilmu nasab. Tapi yang menjadi pertanyaan kita sendiri karena mendengar bahwa beliau ini akan ke Jakarta, naik Monas, kemudian terjun, ya, saya rasa ada maksud polemik, mempertentangkan bahwa di Al-Quran di mana tertulis seperti itu. Ini mewakili semua yang ditanyakan. Saya rasa kalau to be gentle, Anda ke Jakarta, naik ke Monas, lakukan apa yang Anda katakan. Tapi kalau hanya bercanda, dunia bercanda, saya rasa bisa kita maklumi. Begitu. Allah ta'ala mubishawab. Sebaliknya, kembali lagi saya tanyakan kepada saudara, apakah yang saya tampilkan ini tentang saya menghujat Tuhannya orang Israel? Katanya Tuhannya sama. Yang saya tampilkan adalah yang bahasa Indonesia. Anda cek di Hosea 2 nomor 16, sama atau berbeda dengan yang saya tampilkan. Di sini bunyinya adalah, maka pada waktu itu demikianlah firman Yahweh, Yud-Evavi, yang dikenal orang di luar Israel. Tapi orang Israel sendiri tidak pernah menyebutnya Yahweh, menyebutnya Yud-Evavi. Gak pernah. Mereka menyebut Tuhannya itu Hashem, Elohim atau Adonai. Itu fakta untuk mau dapat pembelajaran edukatifnya. Nah, di sini bagaimana Tuhan Tuhan ini dinistakan oleh terjemahan bahasa Indonesia. Engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Kalau orang tahu Baal itu definisinya apa, Baal adalah dewa tertinggi yang dimiliki oleh pagan. Lalu kenapa di sini diterjemahkan seperti ini? Kata suamiku di original text maupun di terjemahan bahasa Inggris tidak ada suamiku. My husband di KJV itu nggak ada. Jadi diskusi ini, saudaraku yang Kristen, maknanya adalah terjemahan ini membuat kalian tersesat. Kalian hanya bersilat lidah, itu maknanya bukan begitu, bukan begitu. Ini terjemahan. Siapa yang nggak paham tentang suamiku? Karena di bahasa Inggris tidak ada. Kalau di bahasa Inggris yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pastinya di bahasa Inggris itu ada my husband. You will call me my husband. Itu nggak ada, Bre. Inilah ilmu yang kita diskusikan supaya kalian mempelajari seperti kami di luar Kristen mempelajari. Terus satu lagi, karena tadi bolak-balik dikatakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya cuma bisa kasih pemaparan apa artinya dalam nama Tuhan Yesus yang kemudian diserahkan kepada iblis. 1 Korintus pasal 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apakah tepat Anda mendoakan saya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata Anda?
Tapi saya memahami ini ada dalil yang mengatakan diserahkan kepada iblis. Itu loh. Jadi silakan dibantah kalau misalnya tadi hanya bercanda tentang pertanyaan di dalam Al-Quran. Sekarang kita bahas substansi poinnya tentang tadi terjemahannya yang gabrul dari Salemba, sehingga Anda diskusi dengan saya tampilkan dan saya katakan Tuhan itu meminta untuk dipanggil suamiku, tertulis. Dan di sini Anda mendoakan saya dalam nama Tuhan Yesus dan yang terkasih. Buat apa kalau misalnya ada juga diserahkan kepada iblis? Silakan. Oke. Poin pertanyaan saya tadi Kang Dito, bahwa kan tertulis bahwa di Al-Quran, berarti nggak ada kan? Oke, itu pertama. Yang kedua, Kang Dito mengenai suami itu, Kang Dito berarti paham itu kan hanya terjemahan, kan begitu? Jadi Kang Dito pun tadi sampai menggiring ke pelangi laki-laki dengan laki-laki Tuhannya, kan begitu? Padahal sementara Kang Dito paham bahwa itu terjemahan. Jadi terjemahan itu pasti ada makna tertentu. Bukan berarti yang percaya dengan Tuhan Israel, oh dia laki-laki dan kita sebagai jemaahnya yang laki-laki, nggak apa-apa lah perempuan. Kalau laki-laki ya suamiku. Sampai kata-kata, apakah itu bukan merendahkan ketua sang pencipta itu, kan begitu? Nah, itu pun kedua. Ketiga, ayat yang Kang Dito yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan, oh kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kita serahkan di dalam tangan iblis ya dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Agar meskipun tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Kenapa? Itu bagi orang-orang penghujat yang tidak menerima keselamatan, bahwa keselamatan itu di dalam nama Yesus. Hanyalah Yesus Kristus, hanyalah pribadi Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah Bapa sebagai jalan bagi kita umat manusia agar kita bisa sampai kepada Bapa. Karena di luar Yesus bukan jalan yang benar, tapi jalan kesesatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, tapi kan pribadi Yesuslah kebenaran itu. Yesus itulah kehidupan kekal. Di luar Yesus nggak ada kekekalan, tapi kebinasaan. Makanya saya katakan tadi bahwa saudaraku di toko yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan berarti saya mendoakan Kang Dito di dalam nama Tuhan Yesus ke tangan iblis, bukan. Dari ayat itu benar Bang. Kenapa? Biarlah orang meskipun tubuhnya binasa di dalam tangan iblis, tapi jiwanya diselamatkan, gitu loh. Yang menolak keselamatan, menolak kebenaran, menolak kehidupan kekal itu di dalam nama Yesus. Itu. Jadilah itulah poin. Kenapa sih orang Kristen itu menuhankan Yesus, padahal sementara dia anak manusia, dilahirkan, disusui, makan ikan goreng, dan itu jadi senjata ampuh bagi orang-orang yang tidak menerima ketuhanan Yesus. Ya Bang. Jadi itulah kenapa saya bermaksud demikian. Dan kenapa kami tuhankan Yesus itu. Jelas, karena dia sebagai pemimpin umat manusia. Bagi yang percaya, dialah penguasa surga dan di bumi yang telah diberikan oleh Allah Bapa. Dia diutus sebagai hamba untuk kita, merendahkan dirinya. Maka Yesus mengatakan, aku datang dari atas bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah kedatangan Yesus ini, melayani kita orang berdosa, agar kita sampai kepada Bapa dan mendapatkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang sejati, yang seutuhnya
kehidupan yang mulia. Itu Kang di toko. Enggak nyambung amat, jawabannya lanjut Kang Dito. Sebentar, lanjut. Ini maka dulu. Kang Dito, monitor. Ini mah bukan level saya ini. Lagi makan dia, kehausan, kelapar. Kang Dito, Pertanyaannya apa, dijawabnya apa. mau terima Bang, silakan. Yang penting saya menawarkan keselamatan, dan Yesus 2000 tahun yang lalu menawarkan keselamatan. Abang tolak, Bukan silakan. bukan masalah nggak terima Bang. Soalnya ngawur aja. Itu kan menurut kamu, itu kan Kalau menurut Yesus, kamu. kalau Yesus sendiri selamat enggak? Ya, justru itu Bang, dia rela mati untuk kau dan saya. Orang Yesusnya aja sendiri nggak selamat. Untuk menyelamatkan kau dan saya. Jadi benar Bang yang Abang katakan itu. Oh, dia aja nggak selamat, berarti bahwa Yesus tidak disalibkan itu salah. Kenapa? Dari narasi Abang sendiri, dia sendiri nggak selamat, dia mati, berarti benar Yesus telah mati, ya, disalibkan. Bagaimana mungkin dia gitu bangkit. loh. Orang dianya sendiri nggak bisa menyelamatkan diri Untuk menebus abang dan saya, manusia berdosa ini. Kita yang hina, dia dihinakan. Kita yang terkutuk, dia menanggung kutuk itu. Kita yang dianiaya, tapi dia dibebankan. Berarti abang Tuhannya terkutuk gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kutuk kita lah yang ditanggung Yesus ini, abangku. Iya, yang saya tanyakan berarti Tuhannya abang kan terkutuk, begitu kan? Itu kan narasi abang, saya katakan. Kok abang yang ini, kok abang Tuhannya terkutuk Kita atau yang tidak? terkutuk, kita yang terkutuk, tapi Yesus menanggung kutuk itu. Menanggung kutuk nih, contohnya menanggung ini. kutuk kita. Contoh saya bawa salib, kemudian saya tanggungkan nih salibnya, saya pindahin ke Bang Yesus. Berarti Bang Yesus menanggung salib nggak? Iya. Membawa salib nggak? Ya, silakan lanjut. Mules. Gini. Oke. Jadi menurut kamu kan Yesus Tuhan. Iya, Betul? iya dong. Kita menurunkan dia selamat. Kan keselamatan itu hanya datang dari Tuhan kan. Apakah Tuhan Maha Pencipta itu Yesus? Dalam keilahiannya sebagai firman yang kekal bersama dengan Bapa, dia sang pencipta bersama dengan Bapa. Ya, jelas itu jawabannya. Jadi Tuhanmu berapa? Satu atau dua? Kang Dito menolak. Jadi Tuhanmu berapa? Tuhanmu satu atau dua? Orang Kristen percaya Tuhanmu Allah Tritunggal. satu atau dua? Ya, satu Allah kita Oke. dan satu Tuhan kita, Yesus Christ. Jadi Yang satu diutus Allah, oleh satu Bapa. Tuhan, begitu. Ya, hanya satu Allah satu Allah Bapa kita itu Allah. Udah dan mulai satu Tuhan gemetaran kita, dia ngomong. Yesus Kristus. Ya, Jadi Bapa maksudnya kita satu Allah, satu Tuhan itu gimana? Satu Bapa kita itu Allah dan satu Tuhan kita Bang, Yesus anak Kristus. timur boleh di mute dulu bang, doubling bang. Ntar dulu, apa bedanya Allah dan Tuhan? Sama atau beda? Kalau Bapa itu, ya, itu sebagai sebutan bagi orang-orang percaya, baik orang Israel dan maupun orang Kristen. Oke? Dan Pertanyaan saya, Allah dan Tuhan itu sama atau beda? kalau Allah itu Bang, bagi kami itu hakikat sesembahan. Kalau berarti Bapa beda. itu, iya dong, karena Allah itu Beda. kan sembahan. Oke, pencipta langit dan bumi itu siapa? Yaitu Bapa atau Yesus? Bapa bersama dengan firman dan rohnya. Jadi dua. Bapa, firman dengan rohnya. Oh, Allah berapa itu? Tritunggal. Tiga berarti. Tiga Jadi, berarti. ya ayat Tritunggal dong. Maksudnya
Tuhan yang satu-satunya itu seperti yang dikatakan Yesus di Yohanes 17 nomor 3, satu-satunya Allah itu siapa? Itu satu-satunya Allah itu yaitu Bapa bersama dengan firman Oh, dan Bapa. Rohnya. Oke, Iya, berarti Bapa ini makanya- Tuhan yang benar. Bersama dengan firman dan rohnya kan. Makanya baca di Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia siapa? Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Jadi berapa Tuhanmu? Dua apa satu? Tritunggal. Oke, 3 atau 1 gitu ya. Tritunggal, sama seperti Kang Dito, punya tubuh, punya pikiran, punya roh. Oh, enggak, Apakah usah Kang kemana-mana, Dito- bikin pusing. Ntar dulu. Bikin pusing. Apakah Kang Dito 3, ada 3? makan 3, ngaku 1. Bang, bukan begitu, Gini Bang. aja, aku langsung finishing ya, Kang karena Dito. kita nggak mau lama-lama. Bentar Kang Dito. Supaya Kang ada Dito kan teman-teman punya Kristen tubuh, yang lain yang mau pikiran, punya roh, naik kan? juga boleh gabung. Apakah Ya, Kang kita Dito diskusinya ada 3? enak nih. Apakah Kang Dito ada 3? Ada 3? Satu. Oke, kan? baik. Begitu arti tunggal itu. Tahta Tuhan di Wahyu 22 nomor 3 itu ada berapa? Oh, kemana lagi? Lanjut lagi. Oke, bacakan. Tahta Tuhan itu di Wahyu Bacakan, 22 Kang. nomor 3 ada. Bacakan. Bukalah Biblemu. Kang Dito, bacakan dong. Ya, Kan Kang Dito yang bawa aku ke buka data. datanya. Kelihatan dulu. Ada berapa tahta di situ? Bacakan dong, Kang. Itu Ya, udah kita kelihatan di layar itu. Kau lah yang baca. Bacakanlah, Kang. Masa Kang Dito yang bawakan? Tahta Allah dan tahta anak domba. Ada berapa tahta di situ? Tahta Allah dan tahta anak domba. Maksudnya Nah, ada apa berapa itu, tahta Kang? di situ? Pertanyaan saya. Loh, Pertanyaan tahta. saya, ada berapa tahta di situ? Loh, saya jelasin, Bang. Bisa. Ya, kan saya tanya, tahta Tuhan di situ ada berapa? Makanya saya jelasin. Kan begitu. Loh, saya perlu jawaban A1, B2, C3, yang mana yang betul? Lu pikir seperti pertanyaan mau makan pisang atau ubi? Oh, pisang. Ya, iya, kan di situ begitu. tulisannya tahta Allah dan tahta anak domba. Yang mana yang betul? Bukan begitu, kakangku. Bukan begitu. Firman Tuhan bukan dimaknai, dipahami seperti yang Kang Dito pertanyakan dan inginkan. Saya Memakan pengen pisang tahu atau kejujuran ubi. Anda sesuai dengan Matius 5 nomor 37. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Lebih dari itu adalah perbuatan iblis. Nah, itu kan perbuatan Kang Dito itu. Itu kan perbuatan Kang Dito. Iya, Karena pertanyaan banyak Kang saya Dito. ada berapa tahta di situ? Saya jelasin dong. Iya, pertanyaan saya apakah bisa dijelaskan? Padahal di situ jelas-jelas tahtanya ada 2. Kenapa Anda nggak jujur? Mana ada di situ tahta 2? Itu tahta Allah dan tahta anak domba. Mana di situ tahta 2? Tahta Allah dan tahta anak domba. Mana duanya? Mana tertulis 2? 1 tahta Allah, 2 tahta anak domba. Nah, mana duanya di situ? Tahtanya ada berapa ini? Ada kalimat tahta ada berapa? Oke, saya interaktif dengan teman-teman yang ada di bawah 84 orang. Teman-teman boleh dibantu ketik tahta di situ ada berapa? Ketik aja berapa? 1, 2 atau 3? Silakan. Itu aja lah. Daripada cuma ngeles-ngeles aja. Itu kan Oke, mau kita lihat berdasarkan dia. audiens ya. Kita berdasarkan audiens. Emangnya Tuhan kami audiens. Itu kan pengikut. Udah. Ini kita mau finishing ya. Silakan teman-teman ketik berapa tahta Tuhan di situ ada berapa? A1 ketik aja 1, 2, 3 atau yang mana? Netizen. Aduh. Oke, 33 orang. Minta pertolongan dari netizen dari pengikut. Bukan pertolongan karena kamu nggak jujur, kamu iblis. Kamu tidak pernah Kang Dito jujur lah. sesuai dengan firman Tuhan. Itu kan Kang Dito. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Oh, 2 tahta. selebihnya dari- Oke, lanjut. selebihnya dari 54 sampai 85 ya, sesuai dengan Selebihnya dari iblis. sesuai dengan Itu kan Kang netizen Dito. ya. Oke. Sesuai dengan jumlah netizen 64, 65, Namanya 66, pengikutmu lah. Kalau pengikut 69, 73. Mana ada pengikutmu? Oke, berapa itu? 77. Karena Kang Dito kan di Komat Inja, jadi pengikutnya lah semua. Ya iyalah. Oke.
Ustadz Miftah dan Mbak Lady atau Abah Saiful boleh juga berbicara. Ada berapa tahta di situ? Ada 2 paman. Nah, oke, silakan jawab. 2, 1 atau 3? Bang, Bang ada Jes. nggak tertulis di situ bahwa tahta ada 2? Ada nggak tertulis itu 2? Tahta Allah dan tahta anak domba. Ada kalimat penghubung dan. Adakah tertulis 2 tahta di situ? Adakah tertulis 2 tahta 2? Itu 2 kali. Ustadz Mana? Miftah, Ada nggak tertulis 2? boleh minta saya moderatornya? Ada nggak angka 2? Bentar. Oke. Ada berapa tadi totalnya? 85 ya? Oh, udah 85 lebih dari tadi yang satunya udah keluar. Sampai minta Oke. pelampung kemana-mana. Bukan pelampung, tapi karena saya lihat di sini Anda tidak jujur ya. Orang Kristen orang jujur, makanya diberkati Tuhan Yesus. Oke, kalau jujur ada berapa tahta? Tahta Allah dan tahta anak domba. Ada berapa? Bisa saya jelasin? Saya butuh jawaban. Ya ampun, firman Tuhan itu bukan harus maunya Kang Dito. Bukan, di sini tertulisnya tahta Allah dan tahta anak domba. 1 atau 2? Loh, ada nggak di situ tertulis 2? Ini Ada nggak saya angka rasa 2 di situ? kita akan menjadi debat kusir. Nah, Coba tuh kan, buka Kang. mulut dulu. Coba buka mulut dulu. Nggak berkembang dari tadi. Jadi kalau diskusi mau yang bermanfaat jangan kayak gitu ya, Dek ya. Itu daripada membuat kita wasting time, buang energi gitu ya. Jadi suku lain kali dewasa kita diskusi supaya teman-teman yang di bawah, kita diskusi di sini itu bukan untuk kita berdua, tapi teman-teman yang di bawah ini yang kita utamakan, gitu ya. Nggak ada rasa beban ya Kang Dito mereka itu ya, ditonton diulang-ulang gitu ya kan ya. Nggak ada rasa beban berbohong itu kan ya. Iya, memang mereka mendasari berbohong dalam semua hal. Ya, yang ditiru adalah Pak dosen Paulus kan gitu kan. Dosen Paulus, Kisah Rasul 19 nomor 9. Ya kan memang capek gitu loh. Dia mengatakan 3 dalam 1, 3 dalam 1, 3 dalam 1. Kursinya di sini, tahtanya 2 gitu loh. Beda dengan orang Kristen yang berakal. Iya 2 tahtanya, berarti Tuhan saya 2. Itu dong harusnya. Itu baru Kristen sejati. Tadi disuruh mangap sama Ustadz Miftah, langsung diludahi. Disuruh buka mulut terus langsung diludahi. Ayo silakan Kristen yang mau diskusi, benar-benar kita hikmat ya, supaya ada rasa hormat, menghormati gitu loh. Aye. Suruh buka mulut dulu. Kenapa ya Bahlul bin Bloon gitu ya Kang gitu? Bertahan dan tidak mau lebih ini sih apa namanya Kang Dito, lebih cocok tidak jujur sih ya Kang Dito ya, membohong ya. Kalau kecerdasan sih mungkin banyak, cuman ya tidak jujurnya ini ya susah ya. Iya. Karena psikologinya tadi udah naik, saya jangan diturunkan ya, itu simbol teman-teman. Itu sudah dia pengennya nggak mau diskusi, cuman mau bercandaan, komedi gitu kan, cuman ketawa-ketawa, framing. Ya padahal poinnya tadi 2 bangsa besar itu memang Arab dan Israel. Orang yang hikmat melihat dari naratif tentang Abrahamik pasti udah paham. Yang mengenal Tuhan yang benar adalah keturunan Ismail dan keturunan Israel, Ishak. Itu lalu muncul datang Paulus. Paulus ini yang memaksakan diri untuk mengajarkan ajaran Israel kepada non-Yahudi, sehingga dibedakan. Orang non-Yahudi ya tidak akan dikenakan hukum Taurat. Dia membuat suatu alibi bahwa
manusia, dengan matinya manusia yang disebut Yesus itu mati untuk membatalkan segala ketentuan hukum Taurat. Udah jadi, udah jelas bahwa ajaran Paulus ini berbeda dengan Israel yang mengenal Tuhannya. Begitu. Sementara ada yang disebut tadi di Galatia 1 nomor 22, itu ada jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Itulah yang disebut Hawariyun atau Nasrani. Sangat jelas. Tapi memang teman-teman Kristen ini nggak mau kalau diskusi seperti disetir, padahal ini kita gunain data. Bahkan tadi tentang TUHAN huruf besar semua itu dimanipulasi oleh Bani Salemba. Dikatakan ada suamiku, itu terjemahan yang salah. Sehingga kita memang menemukan hal yang tidak betul itu, seperti YHWH atau Tuhannya Bani Israel dipelintir meminta dipanggil suamiku. Bagaimana nggak jijik kita laki-laki berdoa ya suamiku? Kayak mana jadinya? Merasa nggak kayak gimana? Kalau misalnya Kak Lady, ya suamiku, masih enak, Tuhanku suamiku. Tapi kalau kita laki-laki, ya suami, aduh geli kali rasanya kan. Seperti mau ditusbol. Aduh. Kita jadi kaum pelangi habis gitu. Iya, gimana coba? Ini Bible di Indonesia yang diyakini oleh orang-orang Kristen yang minim literasi, yang terjemahan ini adalah kitab suci. Ada kitab suci yang seperti ini. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bi thamanan qalila. Sadaqallahul adzim. Memang masih ada banyak manusia yang tidak mengetahui kebenaran dalam beragama. Mereka hanya ngikut-ngikutin dari yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Siapa manusia itu? Sudah tahu non-Yahudi masih mengatakan keselamatan datangnya dari Yahudi. Padahal di Indonesia dianya. Dulu dia. Coba, ada nggak yang memang biblika? Ini masalahnya di Oneness. Oneness kalau tahu dalil ini, dia selalu merujuk kepada original text. Dia nggak nemukan suamiku ini. Dan dia secara terang-terangan mengatakan itu terjemahan salah. Ya kalau sudah banyak orang yang akademis, orang-orang Kristen, ya dia akan jalan ke LAI. Sekalianlah itu Tuhannya orang Islam, keluarkan. Itu kafir, perkataan orang Islam, keluarkan. Injil itu bahasa Arab, bahasanya orang Islam, keluarkan. Rasul itu utusan Allah bagi umat Islam, keluarkan. Jadi harusnya fair, harusnya benar-benar LAI. Kalau namanya itu sudah nama proper name, jangan diartikan juga. Jadi tidak banyak yang tepat gitu, semuanya salah. Kejadian pasal 1 sampai pasal 3, bahasa Indonesia tidak akan nemu namanya Adam. Kejadian 1 sampai kejadian 3. Tetapi di kejadian 3 nomor 20 ada nama Hawa, tapi Adamnya nggak ada. Ini kalau kita kritik teks berdasarkan dengan yang kita lihat, kita jadikan suatu literatur, bahwa terjemahan ini membuat orang Kristen tersesat. Tidak tahu tersesat, laga-lagaan kayak so paling benar. Aduh, diapain enaknya orang-orang gitu, disate kali ya. Mau disate apa mau diurapi? Oh, mereka sudah diurapi. Jadi Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Kristus artinya apa? Ada yang tahu nggak?
Definisi Kristus apa? Yang diurapi. Kalau Kristus yang diurapi, maka pengikut Kristus adalah pengikut yang Diurapi. nah. Jadi orang Kristen ini Kristus karena diurapi. Di mana dalilnya? 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan nomor 25. Kamu mendapatkan pengurapan dari yang kudus, gitu loh. Jadi Kristen ini Kristus, pengikut Kristus, pengikut yang diurapi, yaitu Kristen. Yang mengatakan dirinya Kristen adalah Kristus yang diurapi. Makanya dibaptis, diurapinya pakai diselam apa diciprat, gitu kan. Kenapa yang dituduh malah pengikut Yesus? Sejak kapan? Paulus sering menggunakan nama Kristus Yesus, yang diurapi Yesus. Literasi di 4 gospel yang dikisahkan adalah Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, atau dalam bahasa Ibraninya Mesias, kan gitu. Yesus Mesias, Yesus yang diurapi, Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Lukas 2 nomor 11 dan nomor 12, ingat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang diurapi. Kalau Tuhan yang diurapi, siapa yang ngurapin Tuhan? Segede apa tangannya? Kemudian di nomor 12-nya, engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus kain lampin. Kan gitu. Jadi bayi ini yang diurapi. Bayi ini adalah Yesus, bayi yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kalau tetap dipaksakan Tuhan bayi itu, emang bagaimana kita memahami bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Kalau bayi Tuhan adalah anak Tuhan. Kalau Tuhan bayi, ya Tuhannya yang bayi, bayi itu Tuhan. Tidakkah kita berpikir kalau ada Tuhan bayi, setiap bayi yang lahir, ini jangan-jangan Tuhan ini, kan? Sakit jiwa jadinya kan. Setiap perempuan melahirkan, oh saya melahirkan bayi, jangan-jangan Tuhan ini. Kalau Tuhan bayi, apa kuasanya Tuhan bayi? Saya menguasai nenek mama saya. Nah, jadi pilihannya hanya 2 opsi. Kalau orang Kristen ternyata lebih banyak mengambil dalil bayi itu yang Tuhan sejak lahir. Dia bukan bayi Tuhan, tapi Tuhan bayi. Kalau bayi Tuhan, yaitu bayi milik Tuhan. Kita semuanya juga bayi miliknya Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghendaki kita ini bayi ini lahir, ya pasti mati, keguguran kalau enggak, kan gitu kan, atau mati setelah dilahirkan. Itu kalau bayinya Tuhan. Kita semuanya ini bayi Tuhan. Kalau dikatakan tadi karena aku datang dari atas, loh, kita semuanya juga datang dari atas. Bagaimana di kejadian itu bahwa kita ini keturunan Nabi Adam, kita ini keturunan Adam yang diciptakan bukan di dunia, tetapi di Ganbi Eden, Taman Eden. Itu bukan di bumi. Ini pun juga masih bisa jadikan diskusi nih. Materinya sudah jelas, Kejadian 2 dari nomor 8 sampai dengan nomor 14. Ganbi Eden itu adalah di antara langit dan di antara bumi. Berarti bukan di bumi, hanya bahan materialnya diambil dari bumi. Tapi nggak ngerti mereka itu, karena ini apa? Bahasa Indonesia. Jadi banyak sih teman-teman kalau memang mau menjadi debater, memahami kristologi, kajian kita teologi, atau fakta sejarah yang nggak pernah orang Kristen tahu sejarah, sehingga pelindut gitu kan. Keselamatan datangnya dari Israel, tapi kami bukan orang Israel. Ya terus ngapain?
Kan gitu kan? Coba kalau kita sadar, orang yang di luar Bani Israel, dia mengatakan keselamatan datangnya dari Israel, tapi kita bukan orang Israel. Nah, buat apa? Buat apa? Naik aja Pak Kris, kalau mau diskusi. Adam diciptakan dari tanah, bukan dari atas ngarang kau. Kita bahas, silakan naik. Jadi kita bahas Adam. Silakan naik Pak Kris. Om, naik Om. Sejak kapan Anda mengetahui di dalam terjemahan itu ada nama Adam diciptakan pertama? Kejadian pertama kali itu Kejadian pasal 1 nomor 2627 tidak disebutkan Adam. Jangan ngawur Anda. Mungkin kacamata Anda kurang tebal. Coba periksa lagi, periksa ke optik. Coba baca itu Kejadian 1 sampai Kejadian 3. Ada nggak nemu